Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi walil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah karena kita diperkenankan olehnya untuk memasuki pada bulan Ramadan itu. Bahkan kita bukan hanya bisa masuk ke dalam bulan Ramadan, tapi kita bisa mengisinya dengan berbagai amal ibadah yang ada di bulan ini. Baik amal ibadah yang masuk kategori wajib atau amal ibadah yang masuk kategori amalan-amalan yang sunnah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan yang ada di bulan Ramadan yaitu turun Al-Qur'an. Saudaraku, apa itu nuzulul Quran dan seperti apakah nuzulul Quran itu? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa, secara sederhana, nuzulul Quran itu artinya turunnya Al-Quran. Kemudian, seperti apakah proses turunnya Al-Quran? Bisa kita simpulkan dari berbagai literatur, dari kitab-kitab tafsir, kemudian dari kitab-kitab ulumut tafsir. Ada 3 proses penurunan Al-Quran. Yang pertama dari Allah ke Lauh Mahfuz, kemudian dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah atau ke langit dunia. Kemudian tahapan yang ketiga, proses yang ketiga dari Baitul Izzah atau langit dunia ke dunia itu sendiri. Saudaraku, turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz ini dikatakan dengan nuzul, ya, diambil dari kata nazala yanzilu nuzul, yang berarti Al-Quran itu turun dengan sendirinya. Al-Quran turun dengan sendirinya dari Allah ke Lauh Mahfuz itu memang tidak ada ketegasan dan kejelasan seperti apa turunnya. Tapi di dalam Al-Quran, Allah mengatakan ketika berkaitan dengan Al-Quran nuzul dari Allah ke Lauh Mahfuz itu di dalam surat Al-Isra ayat 105 Allah mengatakan wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Kata Allah, dengan sebenar-benarnya kami telah menurunkan Al-Quran dan wabil haqqi nazal. Al-Quran itu dengan sendirinya turun. Kemudian, saudaraku, yang berikutnya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia atau ke Baitul Izzah, itu Al-Quran turun sekaligus daf'atan wahidatan. Dari seluruh juznya 30 juz, kemudian 114 surat itu diturunkan sekaligus di sana. Hanya saja tentunya turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah tidak seperti yang kita dapatkan sekarang, Al-Quran yang ada di hadapan kita semuanya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu turun sekaligus, digunakan redaksinya bukan nuzul tetapi inzal, yaitu diambil dari kata anzala yunzilu inzalan. Artinya ketika Allah mengatakan inzal atau anzala berarti Al-Quran itu turun sekaligus atau daf'atan wahidatan. Saudaraku, inilah yang ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan ayat 3 di mana Allah mengatakan Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran fi lailatin mubarakah pada malam yang dimuliakan. Malam apakah yang dimuliakan itu? Ditegaskan oleh Allah. Di dalam surat Al-Qadar, surat yang ke-97, Allah mengatakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, dalam malam yang dimuliakan yaitu Lailatul Qadar. Pertanyaannya saudaraku,
Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu kuantitasnya, jumlahnya seperti apa? Para ulama tafsir mengatakan bahwa kuantitasnya, jumlahnya sama dengan jumlah surat, jumlah juz yang ada Al-Quran di dunia ini, yaitu 114 surat dan 30 juz. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang unik sekali. Ternyata surat Al-Qadar, surat yang ke-97 ini, yang terdiri dari 5 ayat ini, dihitung oleh para ulama. Jumlah kata yang ada dalam surat Al-Qadar itu ada 30 kata. Ini memberikan isyarat, indikasi kepada kita bahwa Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz dengan Al-Quran yang ada di dunia itu sama. Artinya sama-sama 30 juz. Kemudian dihitung oleh para ulama, ternyata jumlah hurufnya dalam surat Al-Qadar itu ada 114 surat. 114 huruf. Ini memberikan indikasi dan isyarat kepada kita bahwa jumlah surat yang ada di Lauh Mahfuz dengan jumlah surat Al-Quran yang ada di dunia ini sama, yaitu sama-sama 114 surat. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih ditegaskan lagi oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 185 bahwa Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas", bahwa Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi sekalian manusia. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahapan yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari langit dunia atau Baitul Izzah ke dunia. Itu diturunkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kalau turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauh Mahfuz itu menggunakan kata-kata nuzul, nazala yanzilu nuzul. Al-Quran turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itu menggunakan kata-kata inzal, anzala yunzilu inzal. Sementara turunnya Al-Quran secara bertahap dari Baitul Izzah ke dunia ini itu menggunakan dengan kata-kata tanzil yang diambil dari kata nazala yunazzilu tanzila. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Quran, misalnya di dalam awal surat Ali Imran ayat ketiga, Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Allah menurunkan Al-Quran secara bertahap kepada engkau Muhammad, bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi, dengan sebenar-benarnya berfungsi membenarkan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linusabbiha wa linusabbita bihi fuadaka wa ratarnahu tartila. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak turun sekaligus? Kemudian Allah mengatakan, kadzalika linusabbita bihi fuadaka wa ratarnahu tartila. Dengan adanya Al-Quran turun bertahap, maka itu akan lebih meneguhkan, memantapkan hati Nabi ketika Nabi itu membaca dan memahami ayat Al-Quran itu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari turunnya Al-Quran ini kita bisa memahami dan menghayati bahwa demikian sempurnanya turunnya Al-Quran, berbeda dengan turunnya kitab-kitab terdahulu yang diturunkan hanya sekaligus. Sementara Al-Quran ada tahapannya mencapai 3, yaitu turun sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz sekaligus ke Baitul Izzah, dan dari Baitul Izzah bertahap selama kurun sekitar 23 tahun. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa meraih keistimewaan bulan Ramadan ini dengan banyak berinteraksi dengan Al-Quran, dengan cara membacanya, memahaminya, terlebih kita bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wal afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.